Ya, kembali ke Six Seaters. Kali ini aku order asinan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru nih buat aku ya, makan asinan. Tapi aku keingat 2 tahun yang lalu aku pernah diundang ke sebuah seminar. Nah, di seminar ini itu panitia menyediakan begitu banyak makanan nih pada waktu break. Di antara semua jenis makanan, ternyata aku paling suka sama asinannya ini. Waktu aku tanya sama panitia, beli di mana? Panitia bilang, oh enggak pak, ini enggak beli pak, karena salah satu peserta dari seminarnya bapak ini, ya istrinya yang membuatkan asinan ini. Wih, surprise. Dan akhirnya aku mulai tanya sama si ibu itu. Ibunya pas lagi di situ ya. Bu, ini memang dijual atau gimana? Enggak pak, ini mah cuma iseng aja gitu kan. Wah, tapi ini enak loh bu, dan sebagainya. Dan dengar-dengar ya, dia memang menjual walaupun nggak dibuat serius nih kayaknya. Ya. Dan hari ini aku order dan nyampe nih. Dia kirim dalam bentuk kemasannya seperti ini. Jadi sayurannya dipisah, kerupuknya, ada bumbunya, ada kacangnya, ada sambelnya gitu ya. Well, kalau aku nih lihat kemasannya seperti ini, mestinya nih masih bisa ditingkatkan. Jadi kalau kemasannya lebih bagus, pasti presentasinya atau persepsinya akan jauh lebih keren ya. Mari, daripada kita liatin hanya kemasannya aja, kita mesti cobain nih sebenarnya rasanya ya. Karena ini udah 2 tahun, jadi aku agak-agak lupa sih rasanya kayak gimana ya. So, kita mesti cobain sih ya. Yuk cicip, yuk kita cicip. Wih, ini udah dibuat ya, ditaruh, ditata di dalam sebuah piring ya. Aku sengaja taruh sayurnya dulu, terus kemudian disiram, terus taruh kacang, dan yang terakhir kerupuknya. Jadi kerupuknya sengaja nggak disiram sama bumbunya ya. Mantap. Rasanya masih sama. Kayak yang 2 tahun lalu, bener-bener ngangenin. Aduh, enak banget. Ya ampun. Kerupuknya renyah, gurih. Beneran deh guys. Ini enak, sungguhan enak. Bumbunya itu ya, itu bumbu kacangnya ngeresep banget, beda banget. Aku sering tuh ya pesan asinan di mana-mana, tapi asinan model begini kayaknya memang spesifik buatan si ibu ini, memang banget deh. Beneran, nggak salah ke order ini, asik banget. Well, terlepas dari rasa asinan yang ngangenin aku, kita tentu harus belajar sesuatu ya dari asinan ya. Sesuai dengan namanya asinan, kata dasarnya apa? Asin. Berarti kalau ada kata asin, berarti ada apa? Garam. Betul. Nah, hari ini aku mau bicara tentang garam sebenarnya. Garam itu berhubungan dengan pengaruh. Ya. Garam memang di asinan ini nggak terlihat, tapi pengaruhnya terasa. Namanya juga asinan. Gimana sih hidup kita? Apakah hidup kita ini seperti garam yang mengasinkan di sekitar kita? Artinya gini, mengasinkan itu artinya memberi pengaruh. Jadi dari asinan ini aku belajar tentang influence. Orang yang memberikan pengaruh. Dahsyat loh ini. Dan memang seharusnya hidup kita adalah hidup yang memberikan pengaruh. Kalau kita masih single, maka pengaruh kita kepada teman-teman. Kalau kita sudah menikah, mungkin pengaruh kita ya buat keluarga kita, buat pasangan, buat anak-anak, ya. Jadi di sekitar hidup kita tentu hidup kita ini adalah hidup yang memberi pengaruh. Nah, sekarang tinggal gini, gimana sih caranya kita bisa memberikan sebuah pengaruh? Karena pengaruh itu ada 2, pengaruh yang positif, ada pengaruh yang negatif. Aku sih berharap ya, setiap hidup kita harusnya punya pengaruh yang positif dong sama orang lain, jangan yang negatif. Gimana caranya kita bisa memiliki pengaruh yang positif? Nah, aku baca di dalam sebuah buku leadership, ternyata ada 4 tingkatan pengaruh. Pengaruh yang pertama, kita bisa dapatkan kalau kita memiliki A yang pertama, aset. Jadi dia di buku ini bilang tentang 4A, ya 4A. Level yang pertama adalah aset. Aset bicara harta. Kita bisa mempengaruhi orang lain karena harta yang kita miliki. Jadi orang lain terpengaruh karena, kualitas harta kita nih. Mobil kita, rumah, ya, mungkin juga uang kita. Nah, ini dikatakan pengaruh yang paling rendah, aset.
Ada pengaruh yang kedua. Pengaruh yang kedua didapatkan lewat yang namanya applause. Apa itu applause? Applause ini bicara tentang pujian, bicara tentang mendompleng atau menunggangi. Loh, maksudnya apa? Jadi gini, kita bisa memiliki pengaruh karena kita menunggangi orang yang memang sudah punya pengaruh, ya. Jadi kita nempel gitu loh pengaruhnya. Contoh misalnya, oh ya betul, oh ya dia asistennya si A, oh ya dia anak buahnya si artis I, ya artis itu, artis ini, artis sana, nah, gitu. Jadi orang udah tahu orang lain dulu, baru dia lihat, oh kita tuh relate ya, oh kita berhubungan ya sama orang itu. Maka pengaruh kita bisa muncul gara-gara kita dekat dengan orang yang awalnya punya pengaruh. Ini yang dikatakan applause. Jadi kita menunggangi pengaruhnya orang lain. Hal yang ketiga, level yang ketiga nih, pengaruh bisa didapatkan lewat achievement, pencapaian. Orang terpengaruh sama kita karena mereka melihat pencapaian yang kita miliki. Ini udah dahsyat banget ya. Jadi begitu kita berhasil, wah orang jadi wah kagum, ya kan? Dan akhirnya kita mempengaruhi orang lain lewat pencapaian kita. Ini udah bagus nih. Nah, tapi ada level yang paling tinggi. Ini yang harusnya yang paling kita capai. Kita memberikan pengaruh karena attitude, sikap kita. Tentu nih sikap yang positif lahir dari belief yang positif. Bagaimana mungkin kita bisa mempengaruhi orang dengan positif kalau sikap kita tidak positif? Otomatis dong sikap kita juga harus positif. Nah, ada banyak ya sikap positif ya. Nah, salah satu hal yang aku paling suka sikap positif itu adalah orang tersebut menampilkan ya sebuah sikap yang menyenangkan. Ya, sikap yang menyenangkan itu punya pengaruh yang positif. Jadi kita udah dapetin 4 prinsip tentang pengaruh. Kita bisa mempengaruhi orang lain karena 4 hal. Aset, yang kedua applause, yang ketiga achievement, dan yang terakhir bicara tentang attitude. Seharusnya kita mampu mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita dengan sikap kita. Ya, semoga ini dapat pencerahan yang baru lewat asinan. Jangan lupa, asinan kata dasarnya asin. Asin berarti selalu berhubungan dengan garam, ya. Kita memberikan pengaruh. Mungkin nggak kelihatan, tapi pengaruhnya terasa. Oke? Sambil merenungkan setiap nilai-nilai yang kita terima hari ini, yuk cicip, yuk kita cicip.